Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah 10 hari di hari keempat bersama saya Thomas yang akan menjadi WL hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kesempatan-Mu Kau berikan kami kesempatan lagi untuk kembali lagi beribadah Tuhan pada malam hari ini. Di ibadah 10 hari keempat ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu. Mari sembah Dia. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi ya Tuhan. Terima pujian kami ya Tuhan. Oh, yeah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kami sembah, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa,
sembah. Buat berkat-Mu, buat keselamatan-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Hey, oh, Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati firman-Mu Tuhan, biar menjadi rema buat kami ya Tuhan. Firman-Mu tidak sia-sia ya Tuhan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul pada malam hari ini dalam ibadah doa 10 hari di hari yang keempat. Puji Tuhan kita bisa mengikuti sampai hari ini. Itu suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita mau tetap bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan terus masih berikan kepada kami, untuk kami belajar akan firman Tuhan. Biarlah masa pandemi ini Tuhan, kami boleh semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dengan adanya doa 10 hari, biarlah kami boleh bertekun di dalam doa kami, tetap setia mengikuti doa ini Tuhan, supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau, karena kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Biar semuanya ini adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan seorang penolong bagi kita. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri, tetapi Dia memberikan seorang penolong dalam hidup kita. Siapakah penolong itu, saudara? Penolong itu ialah Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah Roh penghibur. Roh Kudus adalah Roh penolong. Roh Kudus yang menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu meninggikan Yesus. Kalau tidak ada yang meninggikan Yesus, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah selalu dan selalu meninggikan Yesus. Saudara, apakah perbedaan baptisan air dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan air adalah baptisan pertobatan, tanda bagi dunia bahwa kita orang yang telah ditebus, telah lahir baru, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang terlepas dari hukuman dosa. Sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Dalam kelahiran baru, kita dalam menerima hidup baru, yaitu keselamatan dan kebebasan dari hukuman dosa. Kalau baptisan Roh Kudus adalah kita menerima kuasa hidup suci dalam pelayanan kita, diberikan kuasa untuk melayani Dia. Pada saat kita melayani bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita bisa melayani dengan efektif hanya dengan kuasa Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kuasa untuk melayani Dia, untuk menjadi saksi Dia.
yaitu di seluruh dunia. Haruskah saya dibaptis Roh Kudus? Ya. Bukankah para rasul menumpangkan tangan kepada banyak jemaat pada waktu itu, supaya mereka, para jemaat, juga dibaptis dengan Roh Kudus? Apakah ada syarat untuk kita menerima Roh Kudus? Tentu, yaitu kita harus bertobat, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya saya dibaptis dengan Roh Kudus? Minta kepada Bapa dengan hati yang haus, hati yang rindu, maka Bapa di surga akan memberikan itu kepada kita. Lalu kita harus terima dengan iman kalau kita sudah diberikan Roh Kudus oleh Bapa kita di surga. Apakah perbedaan baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus hanya diterima satu kali saat kita pada waktu awal kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita akan berkata-kata dalam bahasa lidah atau yang dikenal dengan bahasa roh. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus bisa beberapa kali. Semuanya itu untuk kehidupan dan untuk pelayanan kita. Contohnya ada di kehidupan para rasul kita, yaitu Paulus dibaptis Roh Kudus. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17. Dan Paulus juga dipenuhi Roh Kudus. Itu ada di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-9. Kedua, Petrus juga dibaptis oleh Roh Kudus. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Dan Petrus juga dipenuhi oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai dengan 21. Saudaraku, zaman sekarang ini adalah zaman karya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kita. Roh Kudus adalah penggenapan daripada janji Allah di akhir zaman ini. Memang masih banyak manusia yang meragukan karya Roh Kudus. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus beda. Kita harus yakin akan karya Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Kita tidak boleh meragukannya lagi, tetapi kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kita akan merasakan perbedaannya di dalam kehidupan kita pada saat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kehidupan kita akan berubah. Kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita rasakan pada saat kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Secara pribadi, pengalaman pribadi saya pada saat kuasa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Pada waktu itu saya sedang berdoa. Pada hari Kamis, waktu itu ada kebaktian doa Kamis di gereja. Dan saya selalu datang di dalam ibadah doa itu. Waktu itu saya masih remaja. Saya datang setiap hari Kamis doa di sana. Dan pada waktu itu kalau kebaktian di sana, hari Kamis itu kalau ada yang mau didoakan boleh maju ke depan. Dan saya maju ke depan. Pada waktu maju ke depan, saya berdoa. Saya minta Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Saya rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat itu saya berseru kepada Tuhan dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saya. Saya berkata-kata bahasa yang asing bagi saya. Sepertinya saya belum mengerti waktu itu. Sepertinya saya berkata-kata apa ini ya? Saya Saya nggak ngerti itu apa ini. Tapi hamba Tuhan itu datang menghampiri saya dan dia berkatakan, teruskan, kamu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Gunakan kata-kata itu, pakai bahasa lidah itu setiap kali kamu berdoa.
Saudara, mulai saat itu saya selalu berbahasa roh. Saat kita berdoa, saya menggunakan bahasa roh. Dan pada waktu itu bukan saja saya berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi secara kehidupan pribadi saya mengalami perubahan. Saya merasakan jamahan yang luar biasa itu saya dapat. Hati saya penuh dengan sukacita yang tak tertandingi, yang belum pernah saya rasakan selama saya hidup. Tapi itu satu sukacita yang luar biasa. Saya selalu rindu, saya selalu haus, ingin selalu beribadah kepada Tuhan. Selalu mau setiap hari ke gereja. Itu roh yang menyala-nyala dalam diri saya. Sehingga pada waktu itu ada doa pagi di gereja. Saya setiap hari, saya datang saudara. Karena hati ini begitu rindu, begitu haus, ingin bersekutu dengan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Selalu mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Selain itu saudara, ciri-ciri yang lain adalah dia selalu mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan di setiap waktu. Itu yang saya rasakan saudara. Saya selalu ingin memuji Tuhan, selalu ingin menyembah Tuhan. Jadi saya mempunyai kerinduan yang begitu dalam. Oleh sebab itu saya selalu hadir. Setiap ibadah-ibadah itu tidak pernah terlewatkan, tidak pernah bolong. Di mana ada ibadah selalu saya hadir. Karena itulah kerinduan setelah saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu lain lagi saudara, saya punya satu kerinduan yang lain lagi, yaitu selalu rindu membaca Alkitab. Kerinduan itu selalu timbul di dalam hati kita untuk baca Alkitab. Saya rindu baca Alkitab, saya selalu baca Alkitab. Kalau saya nggak baca Alkitab, rasanya sesuatu kurang dalam hidup saya. Ini Roh Kudus yang menolong kepada saya, Roh Kudus yang memimpin kepada saya, Roh Kudus yang selalu memberikan sukacita kepada saya. Dan pada waktu saya mengalami putus asa, pada waktu saya mengalami kekecewaan, pada waktu saya mengalami kegelisahan, Roh Kudus itu datang memberikan penghiburan kepada saya, memberikan sukacita kepada saya, menguatkan kepada saya. Ketika saya lemah, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya merasakan ini saudara, pengalaman pribadi saya pada saat saya menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidup saya. Dan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Saya rasakan itu secara pribadi. Oleh sebab itu saudara, masanya saat inilah, waktunya saudara, Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita yang rindu, yang haus. Mari kita membuka hati untuk terima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita terima pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kita pada hari ini. Buka hati, terima Roh Kudus. Jangan ragu-ragu lagi. Yakin bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Allah memberikan Roh Kudusnya, dan Dia tidak membiarkan kita hidup dalam kesendirian, tetapi Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus buat kita. Amin. Saudara, inilah yang dapat saya bagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, terima Roh Kudus dalam hatimu. Buka lebar-lebar buat Roh Kudus agar Dia ada di dalam hidup kita sebagai penolong dalam hidup kita, sebagai pengajar di dalam hidup kita, sebagai pemimpin di dalam hidup kita, supaya kita hidup lebih hari lebih baik, hidup kita lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah karya Roh Kudus buat hidup kita. Mari kita berdoa. Kita mau buka hati untuk Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tidak membuka hati, Roh Kudus tidak akan bisa masuk dalam hati kita. Yang terutama adalah miliki kerinduan, kehausan akan kuasa Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Dan kita terima dengan iman bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kuria rarabashanda kararabaya syakarababababaya sikata karalabayas hidayah rarabata karabaya shikarabalabalabaya syarabalabalabalabayas kuria lamata karabaya sikarabalabalabaya sikarabalabalabaya. Tuhan, Engkau menjamah setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus akan kuasa Roh Kudus. Biarlah mereka yang rindu dan haus Engkau penuhi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus.
agar mereka boleh menerima kuasa itu turun atas mereka, dan mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Mereka mengalami jamahan yang luar biasa, sehingga mereka boleh dipulihkan, sehingga mereka boleh dikuatkan, sehingga mereka boleh dipimpin dan diajar oleh Roh Kudus untuk hidup lebih baik, hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang menjamah hidup kami, Engkau yang menguatkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami mau berdoa untuk pandemi virus corona yang ada di muka bumi ini Tuhan, yang ada di bangsa-bangsa, yang ada di Indonesia, yang ada di kota Jakarta. Tuhan, Engkau tolong untuk pandemi virus ini kiranya boleh berlalu Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh berlalu. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk para dokter yang ada di baris depan melawan virus corona ini. Tuhan, kuatkan para dokter yang sedang merawat orang-orang yang terkena virus corona ini. Tuhan, yang memberikan kekuatan imun tubuh yang kuat kepada para dokter, memberikan hikmat kepada para dokter dalam menangani virus corona ini Bapak. Biarlah kuasa Allah bekerja di dalam setiap para medis Tuhan untuk memberantas virus corona ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang mengalami ODP maupun PDP. Kiranya Tuhan, mereka yang sedang diisolasi, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Tuhan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Baik yang positif Tuhan, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Pemulihan, kesembuhan terjadi bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi, mengalami pemulihan Tuhan, sehingga mereka boleh kembali ke keluarga mereka, dan mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami yang ada di tempat ini, kami yang telah diberi kesehatan, kami yang telah diberi kekuatan, biarlah kami mentaati setiap peraturan yang diberikan pemerintah untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap tinggal Tuhan, dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Terus mendoakan setiap orang-orang, terus dalam hidup intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat waktu yang terus Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, menerima pengurapan daripada kuasa Roh Kudus dalam pelayanan kami, supaya pelayanan kami bukan dengan kekuatan dan kegagahan kami, tetapi dengan pengurapan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, sehingga setiap kami yang dilayani mendapatkan kemenangan, setiap kami yang dilayani mendapatkan kelepasan, setiap kami yang dilayani menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan, karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sudah berhasil memasuki hari yang kelima. Saya percaya setiap kita akan tetap setia sampai dengan hari yang ke-10. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terus berikan kesetiaan bagi setiap kami untuk setia mengikuti ibadah ini sampai dengan akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pada hamba-hambamu yang sudah melayani pada malam hari ini, dan setiap umatmu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan kau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan malam hari ini. Mari yang sudah berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.